Lihat firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, surga. Dosa ini istilah yang digunakan dalam agama kita, bisa juga maksiat, adalah semua pelanggaran dalam agama yang dilarang oleh Allah. Definisi sederhananya. Dan dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, teman-teman sekalian, adalah semua pelanggaran dalam agama yang diikuti dengan ancaman berat, seperti laknat, murkah, kecelakaan, siksa kubur, siksa neraka. Jadi kalau misal ada ancaman kekufuran, misalnya kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ada ancaman kekafiran meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar. Jadi kalau diikuti ada ancaman-ancaman setelahnya, maka namanya dosa besar. Kalau dosa kecil, teman-teman, semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman. Seperti misal, Nabi SAW mengatakan siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram, misal ada lawan jenis lewat, diturunkan pandangannya, dia nggak mau lihat, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keimanan sampai hari kiamat. Ini kata ulama mengatakan memandang lawan jenis dosa, tapi dosa kecil. Tetap dosa, berat memang sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan efeknya ya. Tapi karena tidak ada ancaman bersamanya, berarti dia masuk dosa kecil. Tapi kalau ada ancaman, berarti dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun dalam buku beliau, namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube, sudah lengkap 106 dosa besar, saya bahas panjang lebar semuanya. Dari syirik, durhaka kepada orang tua, riba, dusta, dan segala macam ini, itu adalah semua dosa besar. Ya. Karena semua ini diikuti dengan ancaman-ancaman, tapi dosa kecil yang tidak diikuti dengan ancaman. Kalau teman-teman bisa mengontrol diri tidak melakukan dosa-dosa besar, maka secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misal kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, surga. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Juga dalam surah lain, surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32, Allah juga menyebutkan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum in idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua, riba, zina, semua dijauhi, judi, ya, memamerkan aurat dan seterusnya, maka
semua dosa-dosa kecil kalian akan kami maafkan. Sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya, dan Dia telah mengetahui tentang keadaan kalian ketika kalian masih di dalam perut ibu kalian. Dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, karena Dia lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Tentu teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan sekarang belum selesai. Jangan dianggap, oh kalau gitu dosa kecil kita lakukan saja. Jangan. Kita sedang menjelaskan dulu tentang pembagian dosa besar dan kecil. Bedanya hanya dosa besar ada ancaman, dosa kecil nggak ada ancaman. Dan dosa-dosa besar kalau dijauhi, dosa kecilnya bisa dimaafkan sama Allah. Baru sampai sebatas itu. Kita akan bahas lebih dalam teman-teman. Dosa besar, kalau kita lakukan dosa besar harus taubat nasuha. Kalau dosa kecil tidak taubat pun dengan amal-amal soleh bisa dimaafkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam buku beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang bab taubat. Beliau mengatakan taubat itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, berhenti. Lagi riba, berhenti. Lagi mabuk khamr, berhenti. Berhenti dari dosa itu. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah, antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya Allah, saya tidak akan ulangin nih. Maka diterima. Sebagian ulama menambahkan dengan syarat keempat, yaitu menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Karena banyak teman-teman sekarang orang pernah berzina, lalu dia tobatnya setahun, tahun depan terjerumus lagi dalam zina. Kenapa? Karena waktu yang dia pakai dulu berzina, misal jam 10 sampai jam 11 dia suka ke diskotik misalnya, atau dia suka mabuk-mabukan. Ini dia waktu taubat, dia nggak isi waktu ini dengan ibadah. Mungkin dengan majelis ilmu seperti ini, mungkin dengan kumpul dengan teman-teman orang soleh, mungkin dengan tidur cepat supaya bisa bangun sholat malam, mungkin dengan baca Al-Quran, banyaklah bisa dilakukan. Nah ini tidak dilakukan, maka dia tahun depan, selama dia 1 tahun itu syaitan goda terus, diingatkan terus tentang zinanya itu, supaya dia ulangi. Makanya ulama masukkan syarat keempat, menyibukkan diri dari sisa waktu umur ini dengan amal soleh. Jadi kalau dosa besar, kalau dosa kecil boleh dimaafkan dengan kesalahan, dengan amal soleh. Misal Allah mengatakan, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka-mereka itulah yang Allah ganti ya, pahala atau dosa mereka menjadi pahala. Ada orang yang ganti, orang Allah ganti. Juga dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah berfirman dalam ayat lain, sesungguhnya semua amal soleh akan membersihkan dosa-dosa. Contoh yang lain hadis Nabi SAW. Beliau pernah mendatangkan seember air, minta untuk berwudu. Lalu Nabi SAW berwudu dengan sangat indah. Dari telapak tangan, dari kumur-kumur, dari hidung, dari wajah, kepala, sampai kaki, indah sekali. Sahabat semua menyaksikan, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamnya manusia, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwuduk seperti wudukku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa kecilnya, bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jatuh dosanya. Berarti amal soleh apapun, sholatnya, wuduknya, puasanya, bakti sama orang tuanya, baca Qur'annya, akan membersihkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, antara sholat dengan sholat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah dengan umrah dalam riwayat lain, akan menjadi pembersihan dosa-dosa kecil diantaranya kalau dosa besar dijauhi. Jadi kalau dalam waktu-waktu ini kita tidak ada dosa besar, maka Allah jadikan ibadah-ibadah kita itu jadi pembersih dosa-dosa. Baik teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan dulu sedikit. Dosa-dosa kecil, sekecil apapun, apalagi dosa besar ya, kita bicara dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Kalau dikerjakan, betul dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah. Tapi ingat, dosa-dosa kecil ini ada pembersihannya. Ada pembersihan. Jadi jangan teman-teman menghayal, kalau buat dosa, lalu Allah tidak akan hukum. Itu nggak benar. Allah pasti akan hukum, sekecil apapun dosa kita lakukan. Ini perlu digarisbawahi ya.
walaupun dosa kecil, akan ada pembersihan. Kenapa kita dalam setahun sering sakit kadang-kadang? Ada flu, ada demam, kadang-kadang kita lagi jalan ke seleo, ada kehilangan barang, ada utang orang tidak bayar, ada banyak. Cobaan datang. Kenapa datang teman-teman sekalian? Pembersihan terhadap dosa kita. Kalau kita pernah menggibah orang, dosa besar nih gibah, nggak boleh kan? Tobat nih, sudah kita tobat kepada Allah. Janji tidak akan ulangi lagi, Allah berhenti. Jangan heran teman-teman, pada saat kita sudah tobat tiba-tiba kita digibah oleh orang lain. Jangan kaget, karena ini pembersihan itu. Harus ada pembersihannya, nggak bisa nggak. Dosa kecil atau dosa besar ada pembersihan. Makanya kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ada balasannya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Hari ini kita pukul, besok kita dipukul. Hari ini kita gunjing, besok kita digunjing. Hari kita mencuri, kita bisa dicuri. Emang begitu. Ada balasannya. Supaya manusia kapok, tidak akan ulangi lagi. Jadi jangan berpikir tadi sekali lagi, ini yang saya ingin titik beratkan. Oh, dosa kecil, gampang, dimaafkan sama Allah kalau saya sholat. Benar, untuk hukuman akhirat nggak ada, dimaafin sama Allah. Tapi pembersihan di dunia ada. Nggak ada tidak dibersihkan sama Allah. Makanya ada sakit, ada cobaan, ada segala macam hal. Kalau orang mukmin datang cobaan padanya, pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Emang begitu.